pasti ada yang sedang mempermainkan kita, pasti. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Karena keris Kiai Jogopati itu masih berada di tangannya, berarti dia belum membunuh Prawosto. Namun justru dia yang telah terbunuh oleh Prawosto. Maka tak ada kemungkinan lain lagi. Ini pasti ada yang telah mempermainkan kita. Sudah jelas maksud si Kebret sekarang. Dengan surat ini adalah sama saja mendakwa Gusti Penangsang sebagai pembunuhnya. Padahal kita tahu Gusti Adipati tak tahu apa-apa tentang ini semua. Ini jelas ada yang sedang mempermainkan kita. Anak Mas Haryo Mataram baru dari dalam kadipaten. Namun Gusti Penangsang baru berangkat ke Ngudung bersama Kang Mas Buwono. Jadi surat dari Kesultanan yang dibawa anak Mas Mataram, hambalah yang menerimanya. Surat apa lagi yang sekarang dikirimkan si Kebret? Inilah suratnya, Kanjeng Romo. Apa isinya, Kanjeng Romo? Gusti Penangsang dituduh membunuh Prawosto. Kesultanan Demak Bintoro tengah berada dalam ancaman. Arya bermain di halaman dulu ya. Kanjeng Romo mau istirahat sebentar. Lelah menggendong kamu sejak dari gerbang depan. Jangan jauh-jauh, Arya. Di depan aja mainnya. Biung. Jangan ke alun-alun. Arya benar-benar mirip Mataram waktu kecil. Bandelnya luar biasa. Dan sama juga dengan Mataram ketika kita angkat anak dulu. Sama-sama baru berusia 5 tahun. Jadi ya masa-masanya untuk bandel dan tak pernah menurut perkataan orang tua. Bagaimana kabar Mataram ya Yayi? Lebih dari 3 bulan dia tak pernah sowan ke Jepara. Terakhir waktu mengantarkan Dimas Hasanuddin dan Nimas Sekar Kedaton. Semoga ia baik-baik saja di Kesultanan. Amin, Kang Mas. Kesultanan Demak dalam ancaman peranggi. Semoga saja Mataram bisa membantu Dimas Kumambang mempersiapkan menghadapi ancaman itu. Penjajah kafir itu telah berhasil merebut Maluku. Dengan gemilang, kepulauan rempah-rempah telah ditaklukkan dengan licik oleh mereka, hingga semua hasil rempah dikuasai sendiri dengan rakus dan serakah, dan tak diperbolehkan ada saudagar dari bangsa lain yang turut membelinya, termasuk saudagar Jawa, Cina, India, Spanyol, apalagi dari Moor yang telah menjadi musuh bebuyutan mereka. Bahkan demi menguasai bunga cengkeh dan pala
Portugis menggelar perang bagi siapapun yang mendekat ke Maluku, termasuk Spanyol yang sesungguhnya adalah sekutu mereka. Namun perebutan rempah-rempah telah membuat keduanya saling menghancurkan. Maka pangkalan prajurit dengan benteng pertahanan yang kokoh dibangun di sepanjang pantai Ternate dan Tidore. Berikut gudang-gudang besar berderet sebagai tempat penyimpanan semua hasil rempah dan kepulauan itu. Kerugian yang sangat besar pun kemudian diderita oleh saudagar bangsa lainnya, hingga jalur perdagangan rempah menjadi terhenti total akibat kerakusan Portugis. Semua rempah dengan serakah dimilikinya sendiri sebagai buah emas yang sangat menggelembungkan pundi-pundi kekayaan negerinya. Tak ada lagi cengkeh dan buah pala yang datang ke Jawa untuk bertukar dengan beras dan lada. Semuanya terpasok ke satu jurusan perairan Malaka untuk kemudian dibawa ke daratan Eropa sebagai barang dagangan paling laku di sana, dengan harga yang telah ratusan bahkan ribuan kali lipat dari harga semula. Sultanan Demak yang selama ini menjadi pembeli rempah-rempah dari Maluku pun tak kuasa menahan geram. Kerakusan Portugis membuat Demak tak lagi mendapatkan barang dagangan yang sangat menguntungkan. Kegeraman itulah yang membuat armada laut Demak diberangkatkan untuk mengusirnya dari kepulauan Maluku. Namun pasukan yang dilepas dari pantai Jepara bersamaan dengan penyerangan ke Belambangan itu tak ada kabar beritanya hingga berbulan-bulan kemudian. Bahkan sampai kekalahan menimpa prajurit Demak di Panarukan dengan terbunuhnya Sultan Trenggono yang memimpin penyerangan. Kanjeng Rama Trenggono telah wafat dan Dimas Mukmin sudah ditetapkan sebagai pengganti. Namun 3 bulan lebih sejak penetapan tak juga diselenggarakan pelantikan. Ini sama saja Kesultanan Demak Bintoro tak ada lagi kepemimpinan, Yai. Oke, Kang Mas. Lebih dari 4 bulan lamanya sejak wafatnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak kosong kepemimpinan. Semua urusan reh parendapan dilaksanakan oleh Patih Wonosalam dibantu Raden Pamekas yang mengurusi reh Kanayakan. Sementara itu Bagus Mukmin yang telah ditetapkan menjadi sultan lebih memilih kembali ke pesanggerahan. Keadaan kesehatannya yang tidak kunjung membaik membuatnya tak bisa menetap di Demak, dan itu telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak Waliul Amri yang diwakili Sunan Kalijaga menetapkannya sebagai Sultan Demak keempat. Bagaimanapun, Jepara adalah bagian dari Demak, dan pembangunan kapal-kapal perang ini adalah atas dorongan Kanjeng Rama Trenggono. Jadi armada ini adalah Angkatan Laut Demak yang harus segera diputuskan kapan penyerangan
akan dilakukan. Dengan kosongnya Tahta Demak, kapal-kapal ini hanya akan bersandar di galangan dan entah kapan akan diberangkatkan Malaka. Sementara menurut Dimas Hasanuddin, saat inilah waktu paling tepat untuk menggempur Portugis ketika mereka tengah mengalami kelemahan dari dalam. Tapi mestinya tidak terlalu lama penundaan itu dilakukan. Kita boleh bersedih, tapi jangan terbawa larut dalam kepiluan. Sebagai penghormatan kepada Dimas Sultan, kita sepakat menunda penyerangan, tapi tidak sampai tahun depan. Kita harus segera berangkat ke Malaka. Inilah saat yang tepat, di saat Portugis menghadapi Spanyol dari luar dan dari dalam. Mereka sendiri pun sedang mengalami kebobrokan. Dalam pertemuan di pantai Jepara 4 bulan silam, Hasanuddin telah memaparkan bahwa Portugis tengah berperang berebut wilayah perdagangan dengan sekutunya sendiri, bangsa Spanyol. Dan kabar terbaru, Spanyol sedang berencana menguasai daerah kekuatan Portugis di Lisabon. Direbutnya Lisabon, Portugis akan utuh sebagai tawanan Spanyol dan harus tunduk pasrah, menyerah pada kemauannya, termasuk sumber kekayaan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang selama ini dikuasai, terancam berpindah menjadi milik Spanyol. Hingga Portugis pun sedang mengalami kemerosotan semangat. Tambah lagi dengan kemerosotan dari dalam, yakni mabuk kemenangan. Pembesar Portugis di Malaka sudah tak lagi mementingkan kas negaranya. Nafsu memperkaya diri di antara para pejabat membuat mereka tidak mengirimkan keuntungan ke negaranya. Penyalahgunaan kesempatan untuk kepemimpinan sendiri sedang sangat merajalela. Apalagi ditambah masa jabatan yang pendek makin mendorong mereka untuk secepatnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tak mementingkan lagi rencana yang harus dikerjakan. Kekayaan telah menjadi agama baru bagi mereka. Orang-orang Portugis yang semula mempunyai semangat menebarkan agama yang sangat tebal, lama-lama luntur, dan semangat itu telah bertukar dengan gairah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi inilah saat yang tepat untuk segera melakukan penyerangan sebelum tanah Jawa jatuh ke dalam cengkraman najis jari jemari peranggi, karena Belambangan belum bisa kita taklukkan, maka ancaman akan selalu datang mengincar
dari Bang Wetan. Karena pertahanan yang paling kuat adalah dengan melakukan penyerangan. Apa yang Kalijogo dan juga Dimas Mukmin tak pernah memikirkan hal ini. Tahu Arya kemana Kang Mas? Pasti ke alun-alun lagi bocah bandel itu. Kemana bocah bandel itu? Maksud Nak Mas? Apa maksud Nak Mas meminta kami menggelar musyawarah waliul amri kembali? Bukankah itu sudah 4 bulan silam kami laksanakan? Dan hasilnya adalah penetapan bahwa Nak Mas lah yang berhak menggantikan Kanjeng Rama Trenggono menjadi Sultan Demak keempat. Lalu apa maksud Nak Mas Mukmin meminta kami menggelar musyawarah waliul amri kembali? Maksud kedatangan kami adalah mengundang Nak Mas Mukmin datang ke Kesultanan, karena kami menganggap waktu 4 bulan setelah wafatnya Sultan Trenggono dan 3 bulan sejak penetapan telah cukup bagi Nak Mas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selama ini semua yang berkaitan dengan parentahan kesultanan telah diwakili oleh Adi Wonosalam. Dialah yang mengurusi permasalahan kadipaten-kadipaten bawahan, sedangkan urusan Sentono dan Nayaka telah diurusi oleh Paman Damu, Nak Mas Pamekas. Namun yang demikian itu tak seharusnya berlangsung lebih lama, maka sudah seharusnya setelah sehat sedia kala seperti sekarang ini, sudilah segera datang ke Kesultanan, hingga pelantikan Sultan dapat secepatnya kami selenggarakan. Apa yang Sunan lupa dengan yang dulu telah aku sampaikan? Kalau memang yang lupa dengan janjiku, mestinya beliau tidak lupa pada ungkapan azza wa zidal amru ila ghairi sa'lihi fit tasirisa bahwa kekuasaan yang diberikan kepada orang yang tidak tepat hanyalah mengantarkannya pada kehancuran. Jadi kedatangan kami selain menjenguk kesehatan Nak Mas, juga untuk menjemput Nak Mas agar bisa sesegera mungkin datang ke Kesultanan. Karena apa jadinya sebuah kesultanan yang tidak memiliki sultan? Apa jadinya suatu kerajaan yang tidak mempunyai raja? Apakah Nak Mas tak pernah memikirkan yang demikian?